Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hailunisa dari Pendidikan Fisika golongan B dengan NIM 206001240111. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar genetika dan pewarisan sifat. Mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat? Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Pemahaman tentang genetika sangat fundamental karena memahami diri sendiri. Genetika menjelaskan mengapa kita memiliki ciri-ciri fisik tertentu, misalnya warna mata, jenis rambut, tinggi badan, dan bahkan beberapa kecenderungan sifat atau bakat yang diturunkan dalam keluarga. Memahami semua kehidupan makhluk hidup, mulai dari bakteri, tumbuhan, hewan, hingga manusia, dibentuk dan berfungsi berdasarkan instruksi genetik yang tersimpan dalam DNA mereka. Genetika adalah cetak biru kehidupan yang menentukan karakteristik setiap spesies. Dasar ilmu biologi, genetika merupakan tulang punggung bagi banyak cabang ilmu biologi lainnya, seperti evolusi, biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran. Tanpa genetika, pemahaman kita tentang proses kehidupan akan sangat terbatas. Hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya misalnya warna mata dan penyakit genetik. Genetik memiliki implikasi langsung dan mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-ciri personal, warna mata, bentuk hidung, golongan darah, dan bahkan kecenderungan terhadap kondisi seperti kebotakan atau alergi, semua diwariskan secara genetik. Kita adalah produk dari kombinasi gen orang tua kita. Kesehatan dan penyakit manusia memiliki komponen genetik. Ini termaksud penyakit yang diturunkan secara langsung, misalnya hemofilia, sindrom, penyakit diabetes, maupun penyakit kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi gen dan faktor lingkungan, misalnya diabetes tipe 2, beberapa jenis kanker, dan penyakit jantung. Pemahaman genetik membantu dalam diagnosis dini, pencegahan, konseling genetik, dan pengembangan terapi lebih personal, kedokteran presisi. Pertanian dan peternakan. Dalam sektor pangan, pemahaman genetik digunakan untuk mengembangkan varietas tanah dan ras hewan yang lebih unggul, tahan penyakit, dan memiliki produktivitas tinggi. Forensik. DNA profiling berdasarkan prinsip genetik digunakan secara luas dalam investigasi kriminal untuk mengidentifikasi pelaku atau korban kejahatan. Tujuan video materi ini, apa yang akan dipelajari dan manfaatnya bagi pemahaman biologi genetika. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang genetika dan pewarisan sifat. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep dasar gen, DNA, kromosom, dan hubungannya dalam pewarisan sifat, mengenali prinsip-prinsip pewarisan Mendel, dominan, resesif, sekresi, asortasi bebas, mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri fisik dan beberapa kondisi kesehatan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
mengapresiasi signifikansi genetika dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari biologi individu hingga implikasi dalam kedokteran, pertanian, dan bahkan etika. Membangun fondasi yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang biologi molekuler. Kemudian yaitu dasar-dasar pewarisan sifat. Ini adalah topik yang membahas bagaimana karakteristik atau sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini sangat fundamental dalam biologi dan menjelaskan mengapa kita mirip dengan orang tua atau anggota keluarga kita. Konsep genetika dasar, DNA, gen, kromosom, ini adalah hierarki materi genetika. DNA, deoksiribonukleik acid, adalah molekul besar yang mengandung instruksi genetik untuk pengembangan fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup. DNA berbentuk helix ganda. Gen adalah segmen spesifik dari DNA yang membawa instruksi untuk membuat protein tertentu atau untuk mengatur fungsi biologis. Sifat gen bertanggung jawab atas sifat tertentu, misalnya warna mata, tinggi badan. Kromosom adalah struktur yang terdapat di dalam inti sel, tersusun dari DNA yang tergulung rapat di sekitar protein yang disebut histon. Kromosom berfungsi membawa gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang. Genotip, fenotip. Ini adalah dua istilah penting untuk membedakan antara informasi genetik dan ekspresinya. Genotip mengacu pada susunan genetik atau kombinasi alel spesifik yang dimiliki oleh suatu individu untuk sifat tertentu. Ini adalah kode genetik yang tidak selalu terlihat. Contohnya, genotip untuk mata biru bisa jadi BB, BB kecil, dua alel resesif untuk mata biru. Fenotip mengacu pada karakteristik fisik, biokimia, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, yang merupakan dari interaksi antara genotip dari lingkungan adalah ekspresi dari genotip. Contoh genotip BB besar adalah mata biru. Genotip alel dominan dan resesif. Alel adalah bentuk alternatif pada suatu gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolog. Alel dominan adalah alel yang ekspresinya akan selalu terlihat dominan ketika ada, bahkan jika hanya satu saling yang hadir. Alel dominan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya B besar untuk mata coklat. Alel resesif adalah alel yang ekspresinya hanya akan terlihat jika tidak ada alel dominan yang hadir, yaitu ketika individu memiliki dua salinan alel resesif. Homozigot resesif. Alel resesif biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya B kecil untuk mata biru. Struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kromosom yang membawa gen-gen tersebut diwariskan setiap orang
orang mewarisi satu set kromosom dari ibu dan satu set dari ayah. Pada manusia, 23 kromosom berasal dari sperma ayah dan 23 kromosom berasal dari sel telur ibu, yang kemudian bersatu membentuk zigot dengan 46 kromosom. Proses ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat campuran atau kombinasi dari kedua orang tua dapat muncul pada keturunannya. Mekanisme seperti meiosis, pembentukan gamet, dan fertilisasi adalah inti dari proses pewarisan ini. Singkatnya, dasar-dasar pewarisan sifat adalah fondasi untuk memahami bagaimana karakteristik biologis diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui materi genetik yang tersimpan dalam DNA, gen, dan kromosom, serta bagaimana kombinasi dan ekspresi alel menentukan sifat-sifat yang terlihat pada individu. Nah, yang kemudian yaitu hukum Mendel 1, hukum sekrasi. Latar belakang Gregor Mendel dan eksperimen pada kacang Elches. Siapa Gregor Mendel? Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 adalah seorang biarawan Augustian dan ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Genetika Modern. Meskipun karyanya tidak dihargai selama masa hidupnya, penemuan-penemuan kemudian diakui sebagai dasar pewarisan genetik. Mengapa kacang Elches? Visum sativum. Mendel memilih kacang Elches untuk eksperimennya karena beberapa alasan. Mudah ditanam dan memiliki siklus hidup yang relatif singkat, menghasilkan banyak keturunan, memungkinkan analisis statik yang akurat, memiliki sifat-sifat yang jelas dan mudah dibedakan, misalnya tinggi batang, warna bunga, dan bentuk biji. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, self-pollination, dan penyerbukan sila, cross-pollination, dengan mudah dikontrol. Eksperimen dapat mudah dikontrol. Eksperimen Mendel. Mendel melakukan serangkaian persilangan terkontrol pada kacang Elches, melacak pewarisan sifat-sifat tunggal selama beberapa generasi. Ia mengamati pola pewarisan sifat-sifat kompleks seperti tinggi tanaman, tinggi atau pendek, atau warna biji, kuning versus hijau. Berdasarkan hasil eksperimennya, ia merumuskan hukum-hukum pewarisan genetik. Hukum segregasi, law of segregation. Definisi hukum segregasi menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat gen. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokus posisi yang sama pada kromosom homolog selama pembentukan gamet, sel telur atau sperma. Sepasang alel ini akan terpisah, bersegregasi, atau satu sama lain, sehingga setiap gamet hanya akan menerima satu alel dari pasang tersebut. Pemisah ini terjadi secara acak ketika dua gamet, satu dari setiap induk, bersatu selama fertilisasi. Zigot yang terbentuk akan memiliki sepasang alel lagi. Contoh sederhana, misalnya
Gen untuk warna biji kacang Elches memiliki dua alel, A besar kuning dominan dan A kecil hijau resesif. Individu heterozigot A besar A kecil akan menghasilkan gamet yang mengandung alel A besar dan gamet yang mengandung alel A kecil, masing-masing dengan peluang 50%. Contoh persilangan monohibrid yaitu A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang melibatkan satu sifat dengan dua varian yang berbeda. Mari kita gunakan contoh warna biji kacang Elches. P atau parental, induk. Kacang Elches heterozigot berbiji kuning A besar A kecil disilangkan dengan kacang Elches heterozigot berbiji kuning A besar A kecil. Genotipe P A besar A kecil disilangkan A besar A kecil gamet. Dari induk A besar A kecil menghasilkan gamet A besar dan A kecil. V1 filial 1 atau keturunan pertama. Hasil persilangan gamet-gamet ini. 4. Diagram Punnett dan peluang genotipe atau fenotipe. Diagram Punnett adalah alat visual sederhana yang digunakan untuk memprediksi hasil genotipe dan fenotipe dari suatu persilangan genetik. Untuk persilangan A besar A kecil disilangkan dan A besar A kecil. Gamet A besar disilangkan A besar A kecil. A besar A kecil disilangkan menjadi A besar 1, A besar 1, A besar A kecil 2 dan A kecil 1. Rasio genotip V1 adalah A besar 1, A besar A kecil 2, A kecil 1. Artinya 25% kemungkinan genotipe A besar homozigot dominan, 50% kemungkinan genotipe A besar A kecil heterozigot, 25% kemungkinan genotipe A besar A kecil 25% kemungkinan genotipe A kecil hemozigot resesif. Rasio fenotip V1 jika A besar sama dengan kuning, A kecil sama dengan hijau, dan A besar dominan terhadap A kecil. Kuning berjumlah 3 dan hijau 1. Artinya 75% kemungkinan fenotip kuning A besar dan A besar A kecil, dan 25% kemungkinan fenotip hijau A kecil. Poin penting, hasil persilangan monohibrid seperti ini secara konsisten menunjukkan rasio genotipe 1:2:1 dan rasio fenotipe 3:1 pada keturunan V1 yang menjadi bukti kunci dari hukum segregasi Mendel. Kemudian hukum Mendel 2, asortasi bebas. Hukum asortasi bebas, Law of Independent Assortment. Definisi hukum asortasi bebas menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda diwariskan secara independen satu sama lain. Artinya pewaris satu sifat. Misalnya warna biji
tidak akan memengaruhi pewarisan sifat lainnya, misalnya berbentuk biji, asalkan gen-gen tersebut terletak pada kromosom berbeda atau cukup jauh pada kromosom yang sama sehingga terjadi pindah silang yang sering selama pembentukan gamet. Setiap kombinasi alel dari gen-gen yang berbeda memiliki kemungkinan yang sama untuk terbentuk. Perbedaan dengan hukum segresi. Hukum segresi berfokus pada bagaimana dua alel dari satu gen berpisah selama pembentukan gamet. Hukum aksortasi bebas berfokus pada bagaimana alel dari dua atau lebih gen yang berbeda saling berhubungan selama pembentukan gamet pewarisan. Contoh persilangan di hibrid. A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Persilangan di hibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat berbeda secara bersamaan. Contoh pada kacang ercis. Misalnya kita mempertimbangkan dua sifat warna biji. A besar kuning dominan, A kecil hijau resesif. Bentuk biji B besar bulat dominan, B kecil keriput resesif. P. Parental atau induk. Individu di hibrid heterozigot untuk kedua sifat A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan individu di hibrid heterozigot lainnya A besar A kecil B besar B kecil. Genotip P. A besar A kecil B besar B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Gamet yang dihasilkan oleh A besar A kecil B besar B kecil. Karena hukum aksortasi bebas, alel A besar atau A kecil akan bersekresi secara independen dari alel B besar atau B kecil. Ini menghasilkan 4 jenis gamet yang mungkin dalam proporsi yang sama. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Perhitungan peluang dengan Punnett square 4x4. Untuk persilangan di hibrid, A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Kita memerlukan Punnett square berukuran 4x4 karena setiap induk menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeda. Gamet yang pertama yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Hasil persilangannya yaitu analisis rasio genotipe P1 dengan menghitung setiap kombinasi genotipe dari Punnett square, kita akan mendapatkan rasio genotipe yang kompleks. Misalnya 1 A besar B besar B besar, 2 A besar B besar B kecil, 2 A besar A kecil B besar B besar, 4 A besar A kecil B besar B kecil, 1 A besar B kecil B kecil, 2 A besar A kecil B kecil B kecil, 1 A besar A kecil B besar B besar, 2 A kecil B besar B kecil, 1 A kecil B kecil B kecil. Analisis rasio fenotipe P1 dengan asumsi dominansi penuh kuning
kuning hijau, bulat keriput, kita dapat mengelompokkan hasil berdasarkan fenotip. Kuning bulat, A besar B besar sama dengan 9. Kuning keriput, A besar B kecil banding 3. Hijau bulat, A besar B hijau bulat, A kecil B besar perbandingan 3. Hijau keriput, A kecil B kecil banding 1. Rasio fenotipe V1 9 banding 3 banding 1. Rasio fenotipe 9 banding 3 banding 1. Ini adalah ciri khas dari persilangan dihibrid di mana gen-gen tersebut berasosiasi secara bebas. 4. Pentingnya hukum ini dalam variasi genetik. Meningkatkan variasi genetik, hukum asortasi bebas adalah salah satu mekanisme utama yang menghasilkan variasi genetik yang luas dalam populasi. Dengan adanya asortasi bebas, kombinasi alel yang berbeda dari gen-gen yang berbeda dapat berbentuk pada gamet, dan kemudian pada keturunan ini berarti bahwa keturunan tidak hanya akan menjadi salinan basis dari salah satu induknya, tetapi dapat menunjukkan kombinasi sifat-sifat yang baru, adaptasi dan evolusi. Variasi genetik sangat penting untuk adaptasi suatu spesies terhadap perubahan lingkungan dan adaptasi suatu spesies terhadap perubahan lingkungan dan merupakan bahan bakar utama bagi evolusi melalui seleksi alam. Tanpa variasi, spesies akan lebih rentan terhadap kepunahan. Dasar hereditas kompleks, hukum ini membantu menjelaskan mengapa individu dalam satu keluarga bisa berbeda satu sama lain meskipun mereka berbagi gen dari orang tua sama. Ini karena alel-alel dari gen yang berbeda dapat dikombinasikan ulang secara acak dalam gamet dan kemudian pada keturunan. Kesimpulannya yaitu hukum asortasi bebas Mendel meskipun dirumuskan jauh sebelum penemuan DNA dan kromosom secara fundamental menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan genetik yang kompleks. Bersamaan dengan hukum sekresi, hukum ini membentuk fondasi genetik klasik, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan mengapa kita melihat begitu banyak keragaman dalam dunia. Kemudian saya lanjutkan yaitu penyimpangan dari hukum Mendel. Meskipun hukum Mendel memberikan dasar yang kuat untuk memahami pola pewarisan sifat, ada beberapa kasus di mana pola pewarisan tidak sepenuhnya sesuai dengan rasio Mendel yang klasik, seperti 3:1 atau 9:3:1. Fenomena ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel atau ekstensi hereditas Mendel. Ini bukan berarti hukum Mendel salah, melainkan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ekspresi gen sehingga rasio fenotip yang terlihat menjadi beda.
Pertama yaitu pewarisan intermediate, incomplete dominance. Konsep intermed adalah keadaan di mana alel dominan tidak sepenuhnya menutupi dominasi alel resesif. Akibatnya, individu heterozigot, misalnya A besar A kecil, akan menunjukkan fenotip yang merupakan campuran atau pertengahan antara fenotip kedua alel homozigot A besar, dan A kecil, Contoh klasik, bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, atau bunga Staphylophon, Atirtium majus. Misalkan, M besar adalah alel untuk bunga merah, dan M kecil adalah alel untuk bunga putih. Jika disilangkan bunga merah homozigot M besar dengan bunga putih homozigot M kecil, maka M besar merah dan M kecil disilangkan M kecil putih, keturunan V1 akan memiliki genotipe M besar M kecil dan fenotipe merah muda, bukan merah atau putih, melainkan kecampuran keduanya. Jika kemudian V1 M besar M kecil disilangkan dengan V1 M besar M kecil, M besar M kecil merah muda disilangkan dengan M besar M kecil merah muda, keturunan V2 akan menghasilkan rasio 1 M besar 2 M besar M kecil 1 M besar M kecil dengan rasio fenotip 1 merah banding 2 merah muda dan banding 1 putih. Pentingnya rasio genotipe dan fenotipe menjadi sama 1:2:1, berbeda dari rasio 3:1 pada dominasi penuh Mendel. Kodominansi. Konsep kodominansi terjadi ketika kedua alel adalah alel dalam heterozigot, sama-sama terekspresi sepenuhnya dan terpisah satu sama lain. Misalnya, fenotipe dan menampilkan karakteristik dari kedua alel. Tidak ada alel yang menutupi yang lain dan tidak akan pencampuran seperti intermediate. Contoh klasik, golongan darah, sistem N besar N kecil pada manusia. Ada dua alel, M besar menghasilkan antigen dan N besar menghasilkan antigen N besar. Individu homozigot M besar memiliki golongan darah M. Individu homozigot N besar memiliki golongan darah N. Individu homozigot M besar akan memiliki golongan darah Mn, di mana kedua antigen M besar dan N kecil diekspresikan secara bersamaan di permukaan sel darah merah. Sapiraon, bulu merah dan putih. Jika sapi dengan bulu merah murni disilangkan dengan sapi berbulu putih murni, keturunan heterozigot mungkin memiliki pola warna ruan, di mana bulu merah putih terlihat jelas berdampingan, bukan menjadi warna pink atau coklat. Pewarisan tautan seks, sex-linked inheritance.
Konsep pewarisan tautan seks adalah pola pewarisan sifat yang ditentukan oleh gen-gen yang terletak pada kromosom seks. Pada manusia, kromosom X atau Y karena jantan dan betina memiliki kombinasi kromosom seks yang berbeda. XX untuk betina, XY untuk jantan. Pola pewarisan sifat-sifatnya seringkali berbeda antara kedua jenis kelamin. Fokus pada kromosom X besar, X-linked. Sebagian besar sifat tautan seks yang dipelajari terletak pada kromosom X besar karena X besar jauh lebih besar dan membawa lebih banyak gen daripada kromosom Y besar. Contoh umum, homofilia, penyakit kelainan pembukuan darah. Gen yang mengkode faktor pembukuan darah terletak pada kromosom X besar. X wanita XX dapat menjadi karier, membawa gen resesif tetapi tidak menunjukkan penyakit karena mereka memiliki kromosom X besar X kedua yang normal untuk menutupi alel resesif. Pria XY hanya memiliki satu kromosom X. Jika kromosom X tunggal, mereka membawa alel homofilia resesif, mereka akan menderita penyakit tersebut karena tidak ada alel dominan kromosom Y yang dapat menutupi. Ini penjelasan mengapa homofilia jauh lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Buta warna terutama merah dan hijau. Gen untuk buta warna ini terletak pada kromosom X dan mengikut pada pola pewarisan juga terletak sama dengan homofilia, sehingga lebih umum pada pria. Alel ganda, multiple allelics. Konsep hukum Mendel klasik mengasumsikan bahwa suatu gen hanya memiliki dua alel, misalnya dominan dan resesif. Namun dalam kenyataannya, banyak gen memiliki lebih banyak dua alel yang mungkin ada dalam populasi. Meskipun ada manusia alel dalam populasi, setiap individu implode seperti manusia hanya dapat memiliki dua alel dari rangkaian alel ganda tersebut, satu dari setiap induk. Contoh klasik dan paling dikenal, sistem golongan darah A, B, O pada manusia. Ada golongan darah A, B, O ditentukan oleh gen yang memiliki 3 golongan alel yang berbeda. A besar mengkode antigen A di permukaan sel darah merah. B mengkode antigen di permukaan sel darah merah. I atau O tidak mengkode antigen A maupun O. Hierarki dominansi A dan B adalah kodominan satu sama lain. Keduanya terekspresikan jika ada bersama. A dan O kemudian dominan terhadap I. Kemungkinan genotip dan fenotip golongan A, AA atau golongan B atau B, golongan darah ABI. Ini adalah contoh kombinasi. Golongan O, II. Pentingnya konsep alel ganda memperluas pemahaman kita tentang keragaman genetik dalam populasi, menjelaskan fenomena seperti golongan darah yang kompleks. Kesimpulannya, penyimpangan dari hubungan Mendel menunjukkan bahwa pewarisan sifat jauh lebih kompleks daripada yang dijelaskan oleh
Model dasar Mendel. Fenomena seperti ini intermediate kombinasi pewarisan tautan, seks dan alat ganda, meskipun penyimpangan dan rasio klasik sebenarnya memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana berinteraksi dan terekspresi, serta bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah bagian integral dari genetika modern. Aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Pewarisan sifat atau genetika bukan hanya teori abstrak yang dipelajari di bangku sekolah. Prinsip-prinsip pewarisan genetik ini memiliki aplikasi yang sangat luas dan fundamental dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari mengenali karakteristik keluarga, memahami penyakit, hingga pengembangan teknologi modern. Mari kita selami lebih jauh. Yang pertama itu analisis silsilah keluarga. Pedigree. Analisis silsilah keluarga atau yang dikenal pedigree analisis adalah alat yang sangat ampuh dalam genetika. Ini adalah representasi grafis dari hubungan keluarga dan pewaris sifat atau penyakit tertentu dari generasi ke generasi. Bagaimana cara kerjanya? Silsilah menggunakan simbol-simbol standar. Kotak untuk laki-laki, lingkaran untuk perempuan. Individu yang terpengaruh oleh sifat atau penyakit yang diteliti biasanya diakses atau diwarnai. Garis horizontal menghubungkan pasangan dan garis vertikal menghubungkan orang tua dengan anak-anak mereka. Angka Romawi menunjukkan generasi dan angka Arab menunjukkan individu dalam generasi tersebut. Mengapa penting identifikasi pola pewarisan? Dengan melihat silsilah, kita bisa mengidentifikasi apa suatu sifat diwariskan secara dominan atau autosom, muncul di setiap generasi pada pria dan wanita. Resesif autosom muncul pada keturunan dari orang tua yang tidak terpengaruh, sering melompati generasi, dan dominan terkait X, resesif terkait X, atau bahkan pewarisan mitokondria. Prediksi risiko bagi keluarga yang memiliki riwayat penyakit genetik. Analisis silsilah dapat membantu konselor genetik memprediksi risiko penyakit tertentu muncul ke keturunan berikutnya. Misalnya jika ada riwayat albino atau hemofilia dalam keluarga, silsilah dapat menunjukkan probabilitas anak-anak akan mewariskan kondisi tersebut. Penerusan penyakit langka. Untuk penyakit genetik langka, silsilah dapat menjadi kunci untuk melacak asal-usul mutasi dan bagaimana mutasi tersebut menyebar dalam keluarga. Contoh, bayangkan semua keluarga di mana beberapa anggota menderita buta warna. Dengan membuat silsilah, kita akan melihat bahwa buta warna lebih sering terjadi pada laki-laki dan diwariskan dari ibu kepada anak laki-laki, menunjukkan bahwa pewarisan resesif terkait X. Kemudian pewarisan sifat pada manusia dan hewan ternak tumbuhan budidaya. Ini adalah inti dari genetika. Bagaimana sifat-sifat fisik dan fisiologi diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada manusia, sifat fisik contoh pada umum adalah warna mata, warna rambut, golongan darah, sifat sistem A, B, O, dan RH, bentuk kuping, telinga, atau kemampuan menggulung lidah. Sifat-sifat ini ditentukan oleh gen-gen tertentu dan pola pewarisan Mendel. Dominan resesif, kodominan alel ganda.
Sifat kompleks. Banyak sifat manusia seperti tinggi badan, warna kulit, dan kecerdasan adalah sifat poligenik, diatur oleh banyak gen, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ini membuat penyakit lebih kompleks daripada sifat sederhana. Pentingnya pemahaman ini mungkin kita menghargai keberagaman manusia dan dasar biologis perbedaan individu pada hewan ternak. Peningkatan produksi peternakan menggunakan prinsip pewarisan untuk memilih mengawinkan hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Contohnya, sapi perah dipilih berdasarkan produksi susu yang tinggi, ayam pedaging berdasarkan laju pertumbuhan yang cepat, atau domba penghasil wol yang lebat. Ketahanan penyakit. Pemulihan selektif juga dilakukan untuk menghasilkan hewan ternak yang lebih tahan terhadap penyakit tertentu, mengurangi kerugian ekonomi dan penggunaan antibiotik. Contoh, jika seekor sapi jantan memiliki gen untuk reproduksi yang sangat baik, peternak akan mengawini betina-betina agar sifat tersebut diturunkan kepada anak-anaknya. Pada tumbuhan budidaya, varietas unggul, petani dan ahli botani menerapkan genetika untuk mengembangkan varietas tanaman yang lebih baik. Ini bisa berupa peningkatan hasil, misalnya padi varietas unggul, ketahanan terhadap hama dan penyakit, misalnya jagung tahan penggelek, toleransi terhadap kondisi lingkungan ekstrim, misalnya tanaman tahan kekeringan, atau kualitas nutrisi yang lebih baik, misalnya golden rice yang kaya vitamin A. Hibriditasasi, persilangan antara dua varietas tanaman yang berbeda untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari keduanya adalah praktik umum dalam pertanian. Contoh pengembangan varietas tomat yang tahan terhadap serangan virus atau memiliki masa simpan yang lebih lama. Kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan, misalnya albino, thalassemia. Mutasi adalah perubahan acak pada urutan DNA. Meskipun sebagian besar mutasi tidak berbahaya atau bahkan menguntungkan mendorong evolusi, beberapa mutasi dapat menyebabkan kelainan genetik yang serius. Apa itu mutasi? Mutasi bisa terjadi karena kesalahan saat replikasi DNA, paparan zat kimia berbahaya, mutagen, atau radiasi. Mutasi dapat memengaruhi satu basa DNA, mutasi titik, hingga perubahan skala besar pada kromosom, seperti sindrom Down. Bagaimana diwariskan? Jika mutasi terjadi pada sel germinal, sel telur atau sperma, mutasi tersebut dapat diwariskan kepada keturunan. Pola pewarisan mengikuti hukum Mendel atau pola pewarisan lainnya, tergantung pada lokasi dan jenis gen yang terkena. Contoh kelainan genetik, albino. Ini adalah kelainan genetik resesif autosom yang menyebabkan kekurangan produksi pigmen melanin. Individu albino memiliki kulit, rambut, dan mata yang sangat pucat, serta sering masalah penglihatan. Mereka sangat rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Thalassemia, kelainan darah bawaan ini disebabkan oleh mutasi gen yang bertanggung jawab untuk produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah membawa oksigen. Ada berbagai jenis thalassemia, alfa dan beta, dan tingkat keparahan variasi. Individu dengan thalassemia sering menderita anemia berat dan membutuhkan transportasi darah teratur. Thalassemia adalah contoh penting di Indonesia. Penyakit sel sabit, sickle cell anemia,
Mutasi titik pada gen homolog menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit yang sangat menyumbat pembuluh darah, menyebabkan nyeri, kerusakan organ, serta anemia. Fibrosis. Penyakit resesif autosom yang memengaruhi kelenjar yang menghasilkan lendir dan keringat, menyebabkan lendir kental menyumbat saluran pernafasan dan pencernaan. Hemofilia, kelainan pendarahan yang diwariskan secara resesif terkait X, di mana darah tidak membeku dengan benar. Pentingnya memahami pengetahuan tentang kelainan genetik sangat penting untuk diagnosis dini, konseling genetik bagi keluarga yang berisiko, serta pengembangan terapi baru terhadap terapi gen. Penerapan genetika dalam kehidupan dan bioteknologi, misalnya tes DNA. Genetika telah berevolusi bidang kedokteran dan bioteknologi, membuka pintu bagi diagnosis, pengobatan, dan inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dalam kedokteran, diagnosis penyakit, tes DNA, genetic testing, ini adalah salah satu aplikasi paling signifikan. Tes DNA dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit genetik sebelum gejala muncul, misalnya tes DNA prenatal untuk sindrom Down, mengidentifikasi penyakit pembawaan, misalnya pembawaan gen thalassemia, atau bahkan untuk memprediksi respons seseorang terhadap obat tertentu, farmakogenomik. Screening neonatal, bayi yang baru lahir sering di-screening untuk kelainan genetik tertentu, misalnya fenilketonuria PKU, agar intervensi dini dapat dilakukan. Terapi gen, bidang yang menjanjikan ini bertujuan mengobati penyakit genetik dalam memasuki gen normal ke dalam sel pasien untuk mengganti atau menonaktifkan gen yang bermutasi. Meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, terapi gen telah menunjukkan keberhasilan awal beberapa penyakit seperti imunodefisiensi kombinasi berat, SCID, dan beberapa bentuk kebutaan. Kedokteran presisi, dengan menganalisis profil genetik individu, dokter dapat menyesuaikan pengobatan dan dosis obat lebih efektif dan aman, meminimalkan efek samping dalam bioteknologi. Rekayasa genetik ini melibatkan manipulasi genetik secara langsung untuk tujuan tertentu. Produksi obat bakteri adalah telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan insulin, hormon pertumbuhan manusia, dan vaksin. Tanaman transgenetik GMO, tanaman dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, herbisida, atau kondisi lingkungan, serta meningkatkan nilai gizi. Contohnya, jagung bete tahan lama adalah kedelai Roundup Ready tahan herbisida. Forensik tes DNA. Tes DNA adalah alat yang tak ternilai dalam ilmu forensik. Identifikasi pelaku kejahatan, sampel DNA, rambut, darah, air liur dari TKP dapat dibandingkan dengan DNA tersangka untuk identifikasi korban bencana dalam kasus bencana massal, di mana identifikasi visual sulit. DNA digunakan untuk mengidentifikasi korban. Tes paternitas.
tes paternitas, tes DNA dalam secara akurat menentukan hubungan biologis antara orang tua dan anak. Cloning, meskipun conventional cloning membuat salinan genetik identik dari suatu organisme telah dikembangkan dalam bioteknologi, meskipun aplikasi pada manusia sangat terbatas dan etisnya diperdebatkan. Kesimpulannya, dari identifikasi pada pola pewarisan dalam keluarga kita sendiri hingga pengembangan teknologi medis yang menghubungkan hidup dan inovasi pertanian, genetika telah terbentuk menjadi salah satu bidang ilmu pengetahuan paling revolusioner. Pemahaman tentang pewarisan sifat tidak hanya memperkaya pengetahuan kita baik, kita telah sampai di penghujung sesi ini. Semoga materi yang saya paparkan dapat memberikan wawasan baru dan memicu rasa ingin tahu Anda lebih dalam. Mari kita simpulkan beberapa poin penting dalam merenungkan relevansi dalam kehidupan kita. Kesimpulan materi utama, genetika sebagai fondasi kehidupan kita telah mempelajari bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunan. Gen sebagai unit dasar pewarisan membawa informasi yang menentukan karakteristik kita melalui mulai dari warna mata hingga kerentanan terhadap penyakit tertentu. Peran DNA. DNA adalah molekul pembawa instruksi genetik susunan bahasa nitrogen pada DNA. Inilah membawa kode bagi semua fungsi biologis dalam tubuh makhluk hidup. Aplikasi dalam berbagai bidang. Kita juga melihat bagaimana genetika memiliki aplikasi yang luas, mulai dari pertanian untuk menciptakan varietas tanaman unggul, kedokteran untuk diagnosis dan terapi penyakit genetik, hingga forensik untuk identifikasi individu. Variasi dan evolusi genetik menjelaskan mekanisme di balik variasi sifat dan populasi yang merupakan bahan bakar utama bagi proses evaluasi dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Kemajuan yang pesat perkembangan ilmu genetik, terutama dalam munculnya teknologi pengeditan gen terhadap CRISPR, membawa potensi luar biasa untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan yang etis yang mendalam, isu etika yang mendesak, privasi data genetik, siapa yang memiliki akses dan bagaimana data genetik itu harus dilindungi, diskriminasi berdasarkan genetik. Apakah hasil genetik dapat digunakan mendeskripsikan individu dalam pekerjaan atau asuransi? Pengeditan gen pada manusia, German editing, harus kita mengubah gen pada embrio manusia yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Apa batas-batasnya? Cloning dan rekayasa genetik. Bagaimana kita menyimbangkan potensi dan manfaat dengan resiko implikasi moral dan teknologi ini? Pentingnya kesadaran. Memiliki kesadaran genetik berarti memahami bahwa meskipun genetika memberikan kita kekuatan untuk memahami dan bahkan memanipulasi kehidupan, kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan secara bijaksana dan etis. Diskusi terbuka regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk menavigasi kompleksitas. Dunia yang terus berkembang, genetika adalah
bidang yang dinamis dan terus berkembang. Penemuan baru terjadi setiap saat, mengubah pemahaman kita tentang kehidupan dan membuka jalan bagi inovasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Jadi, peranannya yang aktif, jangan berhenti di sini. Saya mengajak Anda untuk terus berpikir kritis bagaimana penemuan genetik terbaru dapat memengaruhi masa depan kita. Apa implikasi sosial, ekonomi, dan etika dalam rekayasa genetik? Bagaimana kita memastikan bahwa kemajuan genetik diakses secara adil dan memberikan manfaat bagi semua? Eksplorasi mendalam, baca artikel berita terkini tentang genetika atau tonton dokumentasi. Diskusi dengan teman atau keluarga tentang isu-isu genetik yang Anda temukan menarik. Pertimbangkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bioteknologi, bioetika, atau bidang terkait jika tertarik. Genetika adalah bagian dari diri kita. Ingatlah, genetika bukan hanya tentang ilmu di laboratorium, tetapi juga tentang diri kita sendiri, keluarga kita, dan semua kehidupan di planet ini. Dengan memahami genetika, kita dapat lebih menghargai keajaiban kehidupan dan menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Semoga sesi ini menginspirasi Anda untuk terus belajar dan berkontribusi dalam memahami pemahaman kita tentang genetika. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.